Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi bersama kami Eleven Physics Learning. Kali ini kita bicara tentang gerak lurus bagian yang kedua. Kalau bagian pertama tadi kita bicara tentang GLB, GLBB, maka di gerak lurus bagian yang kedua ini kita bicara tentang GJB, gerak jatuh bebas, yaitu gerak benda tanpa kecepatan awal atau benda itu dilepaskan atau jatuh begitu saja dari ketinggian tertentu. Lalu berikutnya kita bicara GVB, gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak ini bola dilempar dari atas ke bawah. Sedangkan yang ketiga nanti kita bicara tentang GVA, gerak vertikal ke atas. Bola dilempar ke atas, ya. Ketiga gerak ini itu merupakan paduan atau aplikasi dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa yang menyamakan ini? Mereka semua memakai percepatan gravitasi. Jadi percepatannya adalah percepatan gravitasi. Kalau ke bawah berarti percepatannya semakin cepat, kalau ke atas percepatan gravitasinya semakin berkurang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak tertinggal untuk materi-materi Eleven Physics Learning yang lain. Nah, kita mulai dengan gerak jatuh bebas. Prinsipnya, semua benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu akan jatuh ke bumi karena pengaruh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi, dan benda itu bergerak dipercepat beraturan. Di gerak jatuh bebas, benda yang dilepaskan atau benda yang jatuh. Nah, kecepatan awalnya itu 0, dia tidak punya kecepatan awal. Dan GJB atau gerak jatuh bebas ini juga aplikasi dari GLBB, di mana persamaan GLBB itu adalah VT sama dengan V0 plus AT. Karena V0-nya 0 dan percepatan yang diganti percepatan gravitasi, maka VT-nya menjadi V0 0 tambah GT atau VT sama dengan GT. H juga gitu, tinggal setengah GT kuadrat. T sama dengan akar 2H per G, ini diambil dari persamaan di atasnya, ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Matematika pindah ruas, maka T sama dengan akar 2H. VT kuadrat sama dengan 2H atau VT sama dengan akar 2H. Oke, ini rumusnya. Contoh soal. Sebuah bola terjatuh dari lantai 6 sebuah gedung. Gedung tersebut tiap satu lantai memiliki ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung kecepatan dan waktu bola sampai. Ingat, bola terjatuh. Penyelesaiannya, karena bola terjatuh, maka gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. H 6 lantai dikali 5 meter, jadi setiap lantai 5 meter, berarti kalau 6 lantai 6 kali 5 30 meter. Jadi tinggi gedung atau bola jatuh dari ketinggian 30 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Untuk selanjutnya, kalau percepatan gravitasi tidak diketahui atau tidak diberikan, maka kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat untuk percepatan gravitasi. Gampang. Berapa kecepatannya setelah tiba di tanah? P sama dengan akar 2GH. Berarti akar 2G-nya 10, H-nya 30. 2 kali 10 kali 30 akar 600. 600 berarti 6 kali 100. Akar 100 itu 10, berarti 10 akar 6 meter per sekon. Kecepatan saat jatuh di waktunya. T sama dengan akar 2H per G. Akar 2 kali 30, G-nya 10, berarti 2 kali 3 10 per 10, berarti akar 6 sekon. Akar 6 sekon. Ya.
Oke, selanjutnya kita bicara tentang gerak vertikal ke bawah. Pada dasarnya gerak vertikal ke bawah sama dengan jatuh bebas, namun yang membedakan adalah kecepatan awal. Jadi kalau digerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, maka digerak vertikal ke bawah mempunyai kecepatan awal, maka Vt sama dengan V0 plus Gt. H sama dengan V0T plus setengah Gt kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Tadi di gerak jatuh bebas yang depan ini nggak ada karena V0 nya 0. Jadi gerak jatuh bebas tadi Vt sama dengan Gt, H sama dengan setengah Gt kuadrat, Vt kuadrat sama dengan 2GH ya. Jadi gerak vertikal ke bawah V0 nya dipakai, jadi persamaannya menjadi seperti ini karena ada dilempar tadi. Oke, contoh soal. Sebuah benda dilempar ke bawah dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dari atap gedung. Benda itu sampai di tanah 1,2 meter 1,2 sekon. Tentukan tinggi atap dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Jadi kalau biar kita tahu kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya, V0 nya 10 meter per sekon karena dilempar ke bawah. Waktunya 1,2 sekon sampai di tanah. Lalu G-nya 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan V0T plus setengah Gt kuadrat plus karena percepatan gravitasi sama dengan gerak benda. Gerak benda ke bawah, percepatan gravitasi juga menuju ke bumi. Jadi V0 nya 10, T nya 1,2, setengah kali 10 kali 1,2 kuadrat. 10 kali 1,2 12, setengah kali 10 itu 5, 1,2 kuadrat 1,44, 1,44 kali 5 7,2, berarti jawabannya 12 tambah 7,2 19,2 meter. Jadi tinggi gedung atau atap gedung itu adalah 19,2 meter. Oke. Nah, berikutnya gerak vertikal ke atas. Ya, saat kita melempar benda ke atas, maka akan mengalami perlambatan atau semakin ke atas kecepatannya berkurang. Jadi perlambatannya adalah min G karena berlawanan dengan gerak benda. Jadi benda ini dilempar ke atas V0 dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan di atas pada ketinggian maksimum nanti V-nya 0, dia berhenti. Kalau nggak berhenti, dia naik terus. Maka kecepatannya adalah Vt sama dengan V0 min Gt. Kalau tadi gerak vertikal ke bawah V0 plus Gt, karena ini bergerak ke atas, maka Vt-nya V0 min Gt. Hanya sama hampir mirip V0T min setengah Gt kuadrat, min karena bergerak ke atas. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Pada ketinggian maksimum Vt sama dengan 0. Benda berhenti sesaat, kemudian berbalik arah atau turun kembali. Jadi kalau dia sampai di atas nggak 0, dia naik terus untuk pesawat luar angkasa. Tapi kalau benda kita lempar ke atas, dia akan turun lagi, berarti sampai ketinggian tertentu dia Vt-nya. Oke, kita coba contoh soal. Anjar memukul bola kasti ke atas dengan kecepatan awal mula-mula 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola. Ya, jadi V0-nya 10 meter per sekon. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Saat mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0. Oke, berarti kita cari T-nya dulu. Vt-nya 0. V0 Vt sama dengan V0 min Gt. Kenapa min? Karena bergerak ke atas. Lawanan arah dengan percepatan gravitasi. Vt-nya 0. V0-nya V0 min Gt. Jadi 0 sama dengan V0 min Gt. Pindah ruas. Gt sama dengan V0, T sama dengan V0 per G.
10/10 V0-nya 10, B-nya 10. Jadi waktunya 1 detik untuk mencapai titik tertinggi. Untuk mencapai titik tertinggi hanya perlu waktu 1 detik dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, kembali ke bawah perlu waktu 1 detik lagi. Berarti bola kasih selama di udara pergi pulang atau ke atas ke bawah perlu waktu 2 detik. Oke. Nah, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum H max atau H V0 T min setengah GT kuadrat ya. Nah, karena T-nya tadi kita sudah cari, T-nya 1, maka V0-nya 10, T-nya 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. 10 kurang 5 sama dengan 5 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 5 meter. Oke, sampai sini sudah mengerti. Kalau belum mengerti bisa diulang lagi videonya. Nah, berikutnya contoh soal gabungan atau campuran ya. Kita perhatikan. Dana melempar bola vertikal ke atas dengan kecepatan 12 meter per sekon dari tanah. Jadi Dana melempar bolanya ke atas. Setelah 1 detik atau 1 detik kemudian, Doni melempar bola vertikal ke bawah. Jadi Doni ada di atas. Dia melempar ke bawah dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung yang memiliki tinggi 11 meter. Oke, ya, atapnya 11 meter. Jadi Doni melempar dari ketinggian 11 meter. Kapan dan pada ketinggian berapa kedua bola bertemu atau berpapasan? Ya, perhatikan. Mula-mula bola A 12 dilempar ke atas 12 meter per sekon dari bawah. Oke. Nah, lalu T-nya sama dengan 1 detik. Ini 1 detik berikutnya baru Doni melempar bola ke bawah dari atas. Ya, perhatikan. Jadi V0A ini dilempar ke atas, sedangkan V0B dilempar ke bawah. Nah, kalau saya nulisnya V0A 12 meter dari bawah, V0B 6 meter per sekon dari atas. Sama saja maksudnya. Nah, di sini tidak ada percepatan gravitasi, berarti nanti kita pakai G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, ketinggian gedung atau ketinggian Doni melempar dari atas tadi 11 meter. Penyelesaiannya. Oke. Karena mereka bertemu, maka HA bola naik dan ketinggian bola turun itu HA plus HB sama dengan A. Di hanya 11 meter. Jadi jarak yang ditempuh bola A ditambah jarak yang ditempuh oleh bola B itu sama dengan 11 meter. Jadi ini yang HA dari bawah, yang HB dari atas. Ketemunya di, nah kalau dijumlah itu harus 11 meter. Nah, HA adalah V0A TA min setengah GT kuadrat. V0T min setengah GT kuadrat. Karena HA berarti V0A TA seperti itu. Sedangkan HB V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi karena ini HB maka V0B TB dan ini TB. Oke. Jadi yang HA itu vertikal ke atas, yang HB vertikal ke bawah ya. Nah, V0A 12 kali T kali dikurangi setengah 10 T kuadrat. Sedangkan TB dia bergerak setelah 1 detik. Berarti TB-nya T-1. Jadi 6 kali T-1 ditambah setengah kali 10 T-1 kuadrat. Perhatikan baik-baik ya. T-1 kuadrat itu menjadi T kuadrat min 2T plus 1 ya. Dalam matematika T-1 kuadrat itu perhitungannya T kuadrat min 2T plus 1. Oke, yang ini ya, perhatikan jangan salah menghitung. Berarti 12T min 5T kuadrat yang ini
ditambah 6T min 6. Oke, kita hitung 12T min 5T kuadrat plus 6T min 6, itu yang ini, ditambah 5, ini 5 dalam kurung T kuadrat min 2T plus 1, nah dikali 5 berarti 5T kuadrat min 10T plus 5 sama dengan 11. Kalau masih belum mengerti, ini boleh diurai pelan-pelan atau tanya pada temannya yang mengerti. Oke, sekarang kita kurangi 12T ditambah 6T dikurang 10T. Coba 12 tambah 6 18 kurangi 10 berarti 8T. Jadi 12T tambah 6T min 10T itu 8T min 5T kuadrat plus 5T kuadrat 0. Oke, min 6 tambah 5 min 1. Nah, min 5 min 6 tambah 5 min 1. Min 1 pindah ke pas kanan. Jadi 11 plus 1. Oke. Nah, ini menjadi 8T tadi, 12T tambah 6T min 10T 8T. Min 5T plus 5T. Min 5T kuadrat plus 5T kuadrat 0. Min 6 tambah 5 min 1 pindah ke kanan plus 11 plus 1. Jadi 8T sama dengan 12. T sama dengan 12 per 8 sama dengan 1,5 sekon. Jadi waktu A, bola A ketemu bola B 1,5 detik setelah A dilempar. Oke, jadi setelah A dilempar ketemunya 1,5 di 1,5 detik. Sejak kapan B dilempar? Berarti bola A telah bergerak 1,5 sekon atau bola B telah bergerak 0,5 sekon karena B bergeraknya 1 detik kemudian. Oke. Nah, ketinggian dari A. HA sama dengan V0A kali T min setengah GT kuadrat, min karena bergerak ke atas. Berarti V0 nya 12, TA nya 1,5 min setengah kali 10 dalam kurung 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat ini 2,25. Oke, jadi 12 kali 1,5 adalah 18 dikurangi setengah kali 10 itu 5. 5 kali 2,25 11,25. Jadi 18 dikurangi 11,25 6,75 dari tanah. Jadi bola A dan bola B ketemu 1,5 detik sejak bola A dilepas dan pada ketinggian 6,5 tanah. Kalau dari atap berarti 11 kurangi 6. Oke, sampai sini sudah mengerti. Kalau masih belum mengerti bisa diulang lagi videonya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Eleven Basic Learning. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi-materi dari Eleven Basic Learning berikutnya. Semangat pagi!